Salam literasi, berjumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada beberapa episode ke depan akan ada pembahasan khusus terkait dengan gugatan karena ini sangat mendasar ya, menjadi awal dari semua proses peradilan perdata. Nah, makanya perlu pendalaman sedikit terkait dengan gugatan. Nah, pada episode ini khusus akan kita bahas terkait dengan posita gugatan. Posita gugatan itu kalau bahasa sederhananya adalah uraian ya. Uraian di dalam gugatan. Jadi letaknya dia setelah identitas dan sebelum tuntutan. Lalu apa aja yang harus kita perhatikan di dalam posita gugatan? Yang pertama adalah peristiwa awal. Peristiwa awal yang menceritakan tentang bagaimana hubungan hukum itu terjadi, bagaimana apa istilahnya perbuatan hukum itu ada, kemudian membawa akibat hukum. Misalnya kalau gugatan waris, ya ada pewaris, ya pewaris ini menikah dengan siapa, kemudian dalam perkawinannya dikaruniai anak 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian pewaris meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia meninggalkan harta A, B, C, D dan sebagainya. Kalau misalnya gugatan terkait dengan wan prestasi untuk perkara jual beli, misalnya pada tahun sekian terjadi jual beli antara si A dan si B dengan perjanjian bahwa si A akan melunasi, si B akan melunasi kepada si A sejumlah sekian untuk pembelian barang dengan spesifikasi yang telah disepakati para pihak. Namun kemudian ternyata pihak B tidak memenuhi apa istilahnya uang pembelian tersebut sampai dengan saat diajukannya gugatan. Lalu kemudian objek perkaranya harus jelas. Nah, kalau objek perkara jual beli, maka seperti yang tadi bahwa ada sisa pembayaran yang belum dilunasi atau dipenuhi oleh pembeli kepada penjual. Kemudian kalau sewa ada sisa sewa atau ada uang sewa yang belum dibayarkan oleh penyewa kepada yang menyewa kepada penyewa. Jadi yang menyewa ini belum melunasi uang sewa kepada penyewanya. Nah, kemudian kalau cerai misalnya bahwa terjadi percekcokan antara suami dan istri, antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat lebih baik diceraikan. Seperti itu. Contoh untuk objek perkara. Untuk waris misalnya pewaris meninggal dunia, meninggalkan kerabat A, B, C, D, lalu ada harta yang ditinggalkan, namun salah satu atau beberapa ahli waris, dalam hal ini tergugat, tidak bersedia melakukan pembagian warisan tersebut. Nah, ini contoh-contoh objek perkaranya. Nah, hubungan hukum yang terjadi apa? Kalau dalam jual beli, maka hubungan hukum jual belinya adalah antara penjual dan pembeli. Ya. Kemudian sewa antara penyewa ya dan yang menyewa. Lalu kalau perceraian misalnya antara suami dan istri, hubungan hukumnya suami dan istri. Lalu pewaris, kalau dalam hukum waris antara ahli waris ya, antara pewaris dengan ahli waris, kemudian antara ahli waris satu dan ahli waris lainnya. Itu hubungan hukum yang terjadi. Ini harus dijelaskan dalam posita gugatan. Kemudian perbuatan tergugat yang spesifik seperti apa? Misalnya kalau dalam gugatan terkait wan prestasi jual beli, si pembeli tidak melunasi uang pembelian. Kemudian penyewa tidak melunasi uang sewa. Kalau cerai misalnya tergugat melakukan kekerasan fisik maupun psikis yang menyebabkan trauma dan luka fisik yang dirasakan oleh penggugat sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan rumah tangga dengan tergugat. Kalau waris misalnya salah satu atau beberapa ahli waris, dalam hal ini tergugat atau para tergugat, tidak bersedia melakukan pembagian warisan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam misalnya kalau di pengadilan agama, atau sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata untuk perkara kewarisan di pengadilan negeri. Lalu kemudian kerugian yang diderita ya. Kalau dalam perkara kebendaan ya, misalnya jual beli, sewa dan waris, jual beli dan sewa, maka
yang diderita adalah sejumlah kerugian baik material maupun imaterial. Ya, misalnya disebutkan tuh karena tidak dilunasinya sisa pembelian atau uang sewa tersebut, maka penggugat mengalami kerugian sejumlah sekian. Kalau mau memasukkan kerugian imaterial silahkan, tetapi itu harus dijelaskan bagaimana penggugat menemukan angka sejumlah angka tertentu untuk meminta kepada pengadilan agar tergugat mengganti kerugian imaterial tersebut. Lalu kalau dalam perkara waris, ya, misalnya akibat yang dirasakan adalah ahli waris tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya dari harta waris yang ditinggalkan oleh para pewaris. Kemudian dalam perkara waris, sebenarnya perkara waris itu dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum ya. Dimungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian atas sikap ahli waris yang tidak bersedia membagi harta waris tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan terkait dengan posita gugatan. Pada episode berikutnya kita akan bahas tentang struktur tuntutan, ya, jenis-jenis tuntutan dan dalam gugatan perdata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.